Korupsi telah lama dipahami sebagai kejahatan hukum, namun dalam konteks Indonesia, ia jauh melampaui definisi tersebut. Korupsi telah berkembang menjadi ancaman sistemik yang menggerogoti fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan semata karena kerugian keuangan negara, tetapi karena ia merusak logika dasar negara, bahwa kekuasaan seharusnya dijalankan untuk kepentingan publik, bukan untuk keuntungan segelintir elit. Akar persoalan korupsi di Indonesia lahir dari pertemuan antara biaya politik yang sangat mahal, struktur kekuasaan yang transaksional, dan budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan. Dalam banyak kasus, proses politik sejak awal telah terkontaminasi oleh kepentingan modal. Kontestasi elektoral membutuhkan dana besar, sementara pembiayaan politik yang transparan masih lemah. Akibatnya, jabatan publik kerap diperlakukan sebagai alat balik modal dan kebijakan negara bergeser menjadi instrumen distribusi rente. Dalam struktur seperti ini, korupsi tidak selalu tampil dalam bentuk suap kasar atau penggelapan terang-terangan. Ia hadir lebih halus melalui rekayasa regulasi, pengaturan proyek, pelemahan standar lingkungan, hingga pemberian konsesi sumber daya alam yang timpang. Kebijakan yang secara formal sah, pada praktiknya syarat konflik kepentingan. Negara seolah berjalan normal, tetapi arah kebijakannya menyimpang dari kepentingan rakyat. Relasi antara pejabat publik, partai politik, dan oligarki ekonomi membentuk siklus yang sulit diputus. Partai membutuhkan dana, pemodal membutuhkan akses, dan pejabat membutuhkan dukungan politik. Dalam situasi ini, pengawasan sering dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai mekanisme koreksi. Tak mengherankan jika pemberantasan korupsi kerap berhenti pada penindakan individu, sementara desain kebijakan dan relasi kekuasaan yang koruptif tetap dibiarkan. Dampak korupsi tidak berhenti di dalam negeri. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi global, korupsi melemahkan posisi tawar Indonesia. Negara dengan tingkat korupsi tinggi dipersepsikan berisiko, tidak pasti secara hukum, dan rawan konflik kepentingan. Hal ini memengaruhi kualitas investasi, kredibilitas diplomatik, serta kemampuan negara memperjuangkan kepentingannya dalam forum internasional. Sejumlah kontradiksi penting sering luput dari perdebatan publik. Narasi pemberantasan korupsi kerap digaungkan, tetapi di saat yang sama institusi pengawas justru dilemahkan. Korupsi sering direduksi menjadi persoalan moral individu, padahal banyak praktik koruptif berlangsung rapi karena dilindungi oleh sistem. Publik pun lebih sering diajak marah pada kasus besar daripada mengkritisi kebijakan yang membuka ruang korupsi secara struktural. Jika situasi ini terus berlanjut, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal. Sebaliknya, rakyat luas menanggung dampaknya. Layanan publik yang tidak optimal, ketimpangan sosial yang melebar, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melahirkan instabilitas sosial dan politik. Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian untuk mengakui bahwa korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan persoalan tata kelola kekuasaan. Reformasi kosmetik tidak akan cukup. Diperlukan pembenahan dari hulu, transparansi pembiayaan politik, penguatan independensi lembaga pengawas, penataan relasi negara dengan kepentingan modal, serta partisipasi publik yang kritis dan berkelanjutan. Lebih dari itu, keberlanjutan korupsi akan melahirkan generasi yang terbiasa hidup dalam kompromi etika. Ketika ketidakjujuran dinormalisasi di level elit, pesan yang sampai ke masyarakat adalah bahwa keadilan bisa dinegosiasikan dan aturan bisa dibeli. Dalam jangka panjang, ini merusak institusi sekaligus karakter kebangsaan, hingga korupsi berubah dari kejahatan ekonomi menjadi krisis peradaban. Pada akhirnya, korupsi akan selalu bertahan bukan karena ia terlalu kuat, tetapi karena terlalu banyak pihak yang memilih diam atau berkompromi. Pertanyaannya bukan lagi seberapa parah korupsi di Indonesia, melainkan seberapa jauh bangsa ini bersedia membayar harga dari pembiaran tersebut. Jika korupsi terus dianggap sebagai keniscayaan, keadilan akan menjadi kemewahan, dan negara tinggal prosedur tanpa makna. Namun jika publik berani bersikap kritis dan menuntut akuntabilitas secara konsisten,
peluang memutus siklus korupsi masih terbuka. Menurut Anda, apakah korupsi di Indonesia masih bisa diputus dari akarnya atau justru sudah terlalu menyatu dengan sistem kekuasaan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika analisa ini relevan, silakan like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini menyampaikan kritik publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.